Jadi memang stres ini sendiri sangat bergantung pada persepsi kita dengan bagaimana kita bisa melihat dunia dan kejadian yang kita alami sehari-hari. Hai Ayah dan Ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian selama PPKM ini? Jadi hari ini aku mau bahas sebuah topik yang menarik yang sering ditanyain, yaitu stres pada orang tua. Kenapa sering ditanyain? Memang karena akhir-akhir ini pastinya tingkat stres juga cukup meningkat ya, karena kita harus di rumah, PPKM diperpanjang, nggak tahu sampai kapan, nemenin online school dan lain sebagainya. Dan sebenarnya stres itu apa sih? Stres itu sederhananya adalah respon tubuh ketika ada sesuatu yang berbahaya atau kita persepsikan bahaya tuh datang gitu ya. Atau juga ketika kita nggak bisa nih memenuhi ekspektasi dari sekeliling kita, jadinya ada tekanan dalam diri yang mengakibatkan stres itu sendiri. Nah, lebih lanjutnya lagi, jangan kemana-mana, tekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya, stay tune, jangan kemana-mana ya Ayah dan Ibu. Sebetulnya kalau kita mau lihat lebih lanjut nih, stres itu nggak selalu negatif. Jadi dengan adanya stres kita jadi lebih termotivasi bekerja, jadi lebih mau nih ngurusin kegiatan yang harus kita urusin sehari-harinya, kewajiban kita. Karena kalau kita sama sekali nggak stres, biasanya kita nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Makanya stres itu tuh nggak bisa 100% kita hilangkan, justru harus ada, tapi yang penting bisa kita kelola dengan baik supaya nggak merugikan kehidupan kita sehari-hari. Ciri-cirinya sebenarnya gimana nih stres yang mulai kayaknya ini nggak sehat buat kita gitu. Sebenarnya sih ciri-cirinya tuh kalau secara umum kita bisa lihat stres ini dari ciri-ciri fisik dan psikologis. Kalau dari sisi fisiknya sendiri gitu ya, stres ini kita bisa lihat ada yang sakit kepala, ada yang mungkin keringetan gitu, deg-degan, ada yang sakit perut. Jadi tergantung sih di sisi masing-masing tuh biasanya lemahnya spot tubuh kita tuh ada di mana, dan di situ tuh keluar gejala tubuh pada saat kita mengalami stres gitu. Nah, tapi kalau dari sisi psikologis, kadang-kadang yang kelihatannya tuh atau terasanya adalah kita jadi lebih cemas, lebih takut, was-was gitu ya. Terus kita jadi lebih sensitif sama orang gitu, kita jadi gampang marah dan lain sebagainya. Dan di stres ini sendiri sebenarnya di dua hal tersebut, baik yang ciri-ciri fisik atau ciri-ciri psikologis tuh normal saja terjadi asalkan tidak terjadi terlalu lama dan mengganggu makan tidurnya kita, mungkin juga kerjaan kita nggak ada yang selesai dan lain sebagainya. Jadi dikatakan menjadi harus perlu bantuan atau tidak normal ketika sudah mengganggu kegiatan kita sehari-hari ya parents. Kalau ditanya stres ini tuh muncul dari mana? Jadi stres ini sebetulnya munculnya banyak ya, apalagi zaman sekarang. Kalau selama pandemi banyak penelitian yang bilang ini terjadi karena masalah finansial gitu ya. Masalah pertambahan peran kita juga gitu. Selain kita mungkin ada yang bekerja sambil mengasuh anak, nemenin online school, dan jadi banyak banget gitu tambahan-tambahan peran dan tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai seseorang. Kemudian juga mengenai ekspektasi kita nih terhadap diri kita sendiri sebagai orang tua. Apakah kita merasa gagal atau enggak, kemudian juga urusan anak gitu ya, urusan antara hubungan kita dengan pasangan atau dengan orang-orang di sekitar kita, misalnya rekan kerja. Jadi mulai dari urusan finansial, mulai dari pertambahan peran, relasi juga dengan orang di sekitar kita tuh semuanya bisa memicu stres. Sisanya sih semua hal yang kita bisa persepsikan sebagai sesuatu yang gak nyaman buat kita, sehingga mungkin bisa aja nih sesuatunya tuh gak terlalu negatif atau gak terlalu berbahaya, tapi karena kita mikirnya di lights atau di sisi pandang yang gelap atau negatif, membuat kita lebih mudah stres gitu. Jadi memang stres ini sendiri sangat bergantung pada persepsi kita dengan bagaimana kita bisa melihat dunia dan kejadian yang kita alami sehari-hari. Itu dia penjelasan singkat tentang stres itu sendiri ya. Mulai tadi kita bisa mengenali gitu bahwa stres tuh kayak apa sih di tubuh kita. Misalnya yang deg-degan itu tadi, atau keringetan, atau nafas kita jadi cepat gitu ya. Secara perasaan juga apakah kita semakin cemas, semakin takutan gitu kan. Dan juga stres ini ternyata bisa mengganggu banyak hal gitu ya. Bukan mengganggu sih, bisa diakibatkan juga oleh banyak hal, dari mulai relasi sosial, kemudian dari pekerjaan kita, dari masalah finansial, termasuk dari persepsi kita sendiri nih yang utama dalam menghadapi stres. Dan balik lagi, jangan lupa para parents sekalian, stres itu nggak bisa dihilangkan 100% karena tetap ada manfaatnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengelola stres kita dengan baik. Nah, kira-kira ada lagi nggak sumber stres yang aku belum sebutin dan mungkin para parents di sini tuh punya pengalaman itu gitu? Silahkan ya komentar di kolom komentar, atau bisa follow 3 Generasi di Instagram dan TikToknya @3GAgenerasi. Silahkan kasih kita input, kasih kita rekomendasi, atau kasih kita ide topik yang bisa kita bahas
bahas setelah ini. Jangan lupa di-share videonya kalau seneng, di-like, terus kemudian juga di-subscribe ya, jangan lupa. Dan sampai ketemu lagi ya ayah dan ibu.